Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah fisiologi. Oke, kita masuk ke bab yang membahas tentang fisiologi dari hewan kelinci. Jadi ini requestan kalian. Jadi kalian pengen ada yang pencernaan monogastrik, jadi yang spesifik monogastrik. Jadi kita lihat ada yang spesial dari pencernaan dari kelinci tersebut. Oke, kita harus tahu dulu ketika kita belajar fisiologi, kita harus ingat lagi anatominya. Oke, dari atas kita bisa yang dari mulut, ada nanti bantuan dari saliva, kelenjar saliva di situ ada ya. Kemudian mandibula, masuk ke esofagus. Nah, ada yang di bagian lambung. Yang perhatikan yang penting juga adalah pylorus, yang cincin yang memisahkan antara usus halus dengan lambung. Nah, kemudian kita ada duodenum, yang pasti ada nanti pankreas di situ ya, di duodenum. Kemudian jejunum, ileum. Nah, yang spesifik di hewan monogastrik khususnya kelinci itu di ileum ya, ileum, nanti di cecum dan kolonnya. Seperti itu. Jadi di bentukan-bentukan ada bentukan yang bagus. Kalau kita lihat yang di gambar sebelah kiri, jadi itu ada ileum ya, ileum, kemudian cecum, kemudian kolon, ada bentukan saculus rotundus, itu yang penting-penting juga ya, ada itu bagian pentingnya. Nanti dari duodenum itu yang penting ada ileum, dan bagian yang large intestine atau yang usus besar itu ada di kolon sama di cecumnya. Nah, kebutuhan makanan, jadi antara yang dewasa dan yang muda itu membutuhkan energi yang tinggi ya, energi tinggi dari ukuran saluran pencernaannya yang kecil. Jadi dia harus asupan nutrisinya tinggi. Nah, sementara kenyataannya bahwa yang diberikan oleh peternak itu beragam tergantung dengan musimnya, musim hujan kah atau musim kemarau, dan itu biasanya rendah energinya. Karena apa? Karena biasanya didominasi oleh rumput. Sementara kita tahu rumput itu ada isinya kandungan lignin dan hemiselulosa dan selulosa yang tinggi. Sementara itu jenis itu tuh lebih sulit untuk dicerna saluran pencernaan. Nah, jadi kalau kita memberikan makanan yang punya tingkat energi yang ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah, pasti yang dipilih sama kelinci itu yang lebih bergizi atau energinya lebih banyak. Kalau disuruh dia bisa memilih. Nah, jadi kemampuan untuk palatabilitas itu bervariasi tergantung nanti bagaimana hewannya. Jadi antara hewan muda, tua, atau spesiesnya, jenis-jenisnya itu berpengaruh. Tapi kalau kita ambil, biasanya kalau yang tua, jadi kelinci yang sudah dewasa, itu bisa lebih dari 20 kali ya, 20 kali dalam satu hari atau 24 jam. Jadi biasanya itu 20 kali itu dianya makan sedikit-sedikit. Jadi
pendek masanya. Jadi antara 2 sampai 8 gram itu habis dalam 4 sampai 6 menit. Nah, jadi kita harus tahu juga spesialnya kelinci itu adalah dianya krepuskular. Krepuskular itu apa? Jadi krepuskular itu ada antara terang dan gelap. Terang dan gelap ya. Jadi itu remang-remang, bukan ya, petang. Jadi jadi dia makan dari sore menuju ke malam. Jadi yang transisi dari terang ke gelap itu biasanya mereka makan lebih banyak. Nah, bagaimana sih kelinci itu memilih makanan? Karena tadi kita bisa lihat dianya bisa memilih makanan. Jadi dia tidak berdasarkan penglihatannya. Jadi rata-rata hewan juga itu memakan sesuatu tuh bukan dengan penglihatannya, karena biasanya hewan ternak itu tuh penglihatannya agak kurang, tetapi lebih banyak ke penciumannya dan rasa dari lidahnya. Nah, kalau di sini itu lebih sensitifnya itu di hidung dan di bibirnya kalau untuk yang kelinci. Jadi lebih sensitif untuk merasakan. Jadi untuk memberikan gambaran dengan bentuk dia menempel atau merasakan. Nah, kita lanjut dari mulut, kita lanjut ke bagian lambung. Nah, lambungnya simple, monogastrik, bukan digastrik atau yang jenis-jenis 4 lambung ganda, digastrik lambung ganda kan. Ada 2 yang seperti yang di sapi itu 2 nyata, 2 bayangan. Yang ini simple lambung jenis yang monogastrik jadi 1. Jadi ukurannya pun hanya 15% dari jumlah total isi dari gastrointestinal. Jadi dia hanya 15%. Nah, ada cardiac sphincter. Jadi kardiak itu di bagian jantung, ada sphincter pengunci. Nah, itu untuk menghindari terjadinya vomit. Vomit itu muntah. Jadi dianya agar terhindar dari kemungkinan untuk muntah. Jadi itu monogastrik itu seperti itu biasanya. Dan khusus untuk kelinci, dianya berkembang dengan lebih baik dibandingkan digastrik. Nah, untuk gastrik pH sama, ada isinya hidroklorid acid sama pepsin biasa ya. Itu sekresinya biasa sama dengan spesies lain. Bisa turun pH-nya 1 sampai 2, jadi asam kuat. Nanti kalau ketika dianya mengkonsumsi Secotrophs tahu ya. Secotrophs itu fesesnya yang masih ada nutrisinya dimakan kembali ulang oleh kelincinya. Nah, itu karena ada mikrobanya, jadi itu biasanya sedikit lebih naik pH-nya, jadi pH 3. Tetap asam kuat tapi hampir tidak terlalu asam. Jadi itu agar apa? Agar flora normal saluran pencernaan itu bisa kemungkinan lebih survive-nya lebih ada. Jadi itu normal di kelinci. Oke, lanjut kita ke ini. Kalau yang pH rendah ini itu untuk mensterilkan apa saja yang masuk ke dalam tubuh Ingesta itu, segala sesuatu yang dimakan oleh hewan itu Ingesta prosesnya. Jadi sterilisasinya. Jadi untuk menghindari adanya jamur atau bakteri yang tidak tahan asam, nah itu biasanya bisa mati. Kalau untuk yang
sebelum lepas sapi itu biasanya pH gastriknya tinggi ya 5 sampai 6,5. Jadi lebih ke arah asam lemah. Jadi itu untuk menyebabkan bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa jadi lebih bertahan sama lebih banyak dibandingkan yang dewasa. Jadi dia untuk memberikan flora normal di intestin atau di saluran pencernaan bagian bawahnya. Nah, itu sudah. Kita setelah dari lambung kita masuk ke usus halus atau small intestine. Jadi di usus halus ini biasanya terjadi penyerapan. Jadi penyerapannya itu sama biasanya di monogastrik lain juga sama. Bikarbonatnya disekresikan di proksimal ya. Proksimal berarti sepertiga awal dari small intestine, yaitu untuk fungsinya apa? Buat menetralkan asam yang keluar, yang lewat dari pylorus. Pylorus tahu ya, pengunci dari lambung. Jadi setelah itu lewat di sepertiga proksimal atau sepertiga awal itu ada bikarbonat yang nanti yang bersifat basa untuk menaikkan pH. Menaikkan pH-nya ke arah asam. Ke arah basa. Sorry. Dari asam menuju basa. Bikarbonatnya, itu nanti menetralkan asam lambung, asam-asam yang pencernaan yang masuk gitu ya. Nah, untuk absorpsinya setelah lewat dari duodenum ada tambahan dari hepar, dari hati yang ada juga cairan empedunya. Itu ada pankreas juga yang membantu. Setelah itu lewat dicampur rata di duodenum, kemudian masuk ke jejunum dan di ileum. Nah, di sini tempat terjadinya penyerapan. Nah, kalau untuk yang jenis Cecotropsnya ini ada juga di penyerapan di jejunum dan ileum. Pencernaan untuk kelinci itu efisien, jadi 80% itu ya, 80% dari pati dan asam amino, protein. Jadi karbohidrat dan protein biasanya diserap dengan baik di distal ileum. Nah, distal berarti sepertiga akhir dari ileum. Ya, duodenum, jejunum, ileum. Jadi sepertiga akhir dari ileum itu kita bisa pastikan bahwa penyerapannya sampai dengan 80%. Nah, ini ketika dia memakan ulang Cecotropsnya. Nah, ini biasanya di small intestine ini cepat, 10-20 menit, melewati jejunum 30-60 menit itu di ileum. Jadi yang di pertengahan di jejunum itu cepat 10-20, yang di akhir dari ileum bahkan yang di sepertiga distal itu bisa 30-60 menit. Ini lama ya serapannya, jadi serapannya selalu semakin lama semakin ke bawah semakin lama, atau semakin ke belakang semakin lama. Nah, untuk ileokolik valve, jadi ada namanya pengunci valve itu kayak pump, itu ada valve-nya. Jadi katupnya ada katup yang di bagian ileokolik. Jadi bagian kolik berarti tempelannya di sepertiga bawah dari abdomen ileo.
ilio yang di bagian dekat sama tulang iliumnya itu yang ada di distal ilium. Jadi maaf ya, jadi aku menggunakan bahasa anatomi di bagian fisiologi untuk memperjelas bentuk posisi yang menjelaskan bahwa ini untuk menghindari dari retrograde motion. Jadi retrograde motion itu adalah kemungkinan balik itu terhindar karena ada valve-nya. Jadi yang masuk itu tidak bisa balik lagi ke arah kranial seperti itu. Jadi itu yang nanti yang memisahkan antara kolon sama cecum dengan ilium. Jadi di sepertiga akhir dari distal ilium itu ada ileokolik valve. Nah, ada juga gall, jangan lupakan bagian untuk antibodinya. Jadi biasanya gall selalu ya, jadi dia fungsinya itu untuk menstimulasi oral tolerance. Jadi bisa makan dengan lebih baik, kemudian memediasi antigen agar nanti antigen itu tidak merusak. Jadi dia memberikan antibodi untuk tubuh. Jadi protein mikrobialnya disamakan dikenali oleh tubuh. Jadi itu nanti bisa antibodinya lebih baik dan enterosit development juga bisa ditingkatkan. Nah, yang ini di bagian cecum dan kolonnya ada ileocecal sama kolon. Jadi bagian masuk dari ini dari ilium ya, dari ilium masuk, nanti masuk melewati valve-nya tadi. Nah, kita lanjutkan. Setelah masuk ke arah cecum dulu ya, baru ke kolon ya. Kontraksi dia ke arah cecum, kemudian menuju proksimal kolon. Jadi di sepertiga awal dari kolon. Nah, terakhir balik lagi ke arah kolon. Jadi itu juga memisahkan nanti antara yang partikel kecil sama yang cairan dengan fiber. Fiber kan kita tahu isinya bagian yang berat-berat, lignin, hemiselulosa, selulosa, itu nanti ada ininya pergerakannya. Karena dianya lebih berat, dia di bawah. Nah, itu pergerakannya berbeda dengan ketika partikel kecil atau cairan. Nah, di kolon partikel-partikel kecil itu nanti difermentasi, kemudian baru diekskresikan atau fesesnya dikeluarkan, fecal excretion. Ini ada postprandial, kemudian ada fase large-nya, ada fase non fermentable particle. Itu nanti didorong aborali. Jadi dari dasar itu ada efek untuk mendorong yang lebih besar untuk dikeluarkan. Nah, hormon yang menginisiasinya itu adalah aldosteron, yang menyerap nanti reabsorpsi dari air, potasium sama sodium. Nah, kita ke sekostrop itu yang mana adalah dia memakan feses ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu yang hard fesesnya atau yang feses awal, yang kerasnya itu fungsinya adalah ketika dia makan dia mengeluarkan feses yang keras. Nah, kemudian sekostrop itu adalah cadangan dari
jadi cadangan dari makanan yang sudah diserap, kemudian ada sintesis dari feses atau fecal sintesis. Nah, jadi kapan sih sekostrop? Jadi sekostrop itu biasanya 4 jam setelah makan yang utama. Jadi itu biasanya periodenya itu saat-saat yang lagi santai. Jadi ini spesial sama seperti kalau di sapi atau di yang di gastrik itu biasanya mereka mama biak. Nah, kalau untuk monogastrik yang di bagian di bagian kelinci atau rabbit, jadi dianya melakukan sekostrop. Jadi sekostrop itu bukan respon stres nutrisi ya, jadi itu normal fisiologi. Jadi itu yang untuk melakukan konsumsi ulang dari yang sudah difermentasi. Jadi nanti kaya dengan mikroba atau bakteri juga di situ. Nah, itu apa tekniknya? Jadi dia memecah makanan yang sulit dicerna, seperti itu. Nah, ini yang sekostropnya, yang softnya seperti itu. Kalau yang ini yang kerasnya seperti itu. Selesai ya.